Shalom saudara dimanapun berada, apa kabar Anda hari ini? Saya berdoa kiranya Anda ada di dalam perlindungan Tuhan. Senang sekali saya Jessica Abraham hari ini bisa kembali mengajak Anda untuk merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini bertemakan keistimewaan pribadi Kristus. Kita akan sama-sama membaca ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius 16 ayatnya yang ke-13 sampai 18. Nats ini berisi tentang pengakuan Petrus. Ayat ke-13 berkata, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Setelah berabad-abad, ternyata pertanyaan mengenai siapakah Yesus itu masih kita bisa temukan. Dan jawabannya pun beragam. Ada orang seperti kaum Ebionisme. Mereka bilang bahwa Yesus adalah 100% manusia. Dan Yesus mendapatkan kekuatan supranaturalnya ketika dia dibaptis. Ada juga kaum Doketisme yang berkata bahwa Yesus itu 100% Tuhan. Hanya saja dia nampak seperti manusia. Ada juga agama lain yang bilang bahwa Yesus itu adalah guru. Tetapi yang lain berkata dia nabi. Guru karena mengajar, memberikan hal-hal tentang pengajaran yang baik. Tapi nabi berbicara soal mujizat. Kalau kita lihat sebelum kita mengetahui siapakah Tuhan Yesus sesungguhnya, tidak bisa terbantahkan bahwa figur Yesus ini sangat-sangat berpengaruh di dalam dunia. Yesus tidak pernah menulis buku, tetapi ada begitu banyak buku yang ditulis mengenai Yesus. Yesus tidak pernah menuliskan lagu, tapi ada ribuan lagu yang ditulis untuk mengenang Tuhan Yesus. Yesus juga tidak pernah melukis, tapi ada begitu banyak sekali lukisan yang dilukis dengan mengambil inspirasi dari kehidupan Yesus. Dan Yesus juga bukan seorang jenderal, tapi begitu luar biasanya orang-orang mendedikasikan dirinya sebagai prajurit Kristus. Kalau kita perhatikan, banyak orang yang memberikan klaim tentang siapakah Yesus. Tapi kita harus memperhatikan siapa Yesus sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau kita mendengar apa tentang kata orang, ini bisa berbahaya. Sebab tidak ada orang yang tahu tentang Yesus kalau bukan dari Alkitab. Dan begitu pun dengan karyanya. Tidak ada orang yang tahu tentang Yesus kalau dia tidak membaca firman Tuhan, karyanya tentang keselamatan tidak ada yang tahu. Saya jadi teringat ada sebuah skandal yang besar mengenai orang yang suka ikutan katanya. Di tahun 2017 ada sebuah acara festival yang digembor-gemborkan sangat luar biasa. Di acara ini ada begitu banyak selebriti yang diundang, artis yang diundang. Mereka mempromosikan acara di Bahama ini akan luar biasa. Tetapi ketika orang-orang mulai mendaftar, banyak juga yang sudah bayar tiket, sudah datang ke sana, bayar pesawat. Mereka sangat terkejut karena apa yang diiklankan ini berbeda sekali dengan kenyataan. Ditemukan bahwa di tempat itu katanya ada hotel berbintang 4 atau berbintang 5. Ada juga yang bilang makanannya seperti fine dining. Kemudian mereka membayangkan ada alunan musik di tepi pantai. Tapi begitu mereka datang tidak ada apapun. Hotel tidak ada, makanan tidak ada. Bahkan untuk ke WC sekalipun sulit karena tidak ada toilet. Anda tahu apa yang dikatakan oleh para artis yang katanya diundang ke sana?
ketika acara ini gagal total, para artis dengan mudahnya bilang, aduh kami tidak tahu ya, karena kami aja sendiri belum pernah ke sana. Kami hanya mempromosikan apa yang dikatakan oleh promotor dan memang ternyata promotornya berbohong. Promotornya masuk penjara. Ini berbahaya sekali. Begitu juga dengan kalau kita bicara soal keselamatan, mengenai jalan menuju surga, mengenai hal-hal tentang Tuhan Yesus di luar kesaksian Alkitab. Jangan-jangan kita hanya dengar apa kata orang. Katanya, dan ini sangat berbahaya. Karena itu kita harus belajar dari firman Tuhan tentang keunikan siapa dari pribadi Kristus ini. Saya rasa kalau orang mengklaim Yesus itu sama seperti orang-orang atau tokoh-tokoh agama lain, tentu dia gagal melihat keunikan di dalam Alkitab. Karena itu ada 3 keunikan yang akan kita lihat hari ini dan akan kita renungkan mengenai siapa Kristus. Keunikan yang pertama adalah keunikan kehidupan Yesus, yaitu kehidupan Yesus merupakan nubuatan yang digenapi. Firman Tuhan terambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 23. Katanya, kelahiran Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang sangat tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Saya teringat tanggal 8 September 2022, dunia disedihkan oleh berita meninggalnya Ratu Elizabeth II. Setelah 70 tahun berkuasa menjadi ratu dari Inggris, beliau meninggal di usia yang ke-96 tahun. Dan saya juga ingat beberapa hari setelahnya dunia ini dihebohkan karena konon ada sebuah ramalan yang dikenal sebagai ramalan Nostradamus. Dia adalah seorang astronomer dari Prancis yang kira-kira hidupnya di tahun 1500-an. Dia dipercaya sebagai seseorang yang bisa meramal masa depan. Dan ternyata dalam sebuah buku dituliskan bahwa dia memprediksi kematian Ratu Elizabeth yang kedua di tahun 2022. Dan mendengar itu tentu ya semua orang jadi pengen tahu, mereka memburu buku ini sampai habis semua di mana-mana. Tapi ternyata belakang diketahui bahwa itu bukan ramalan Nostradamus. Nostradamus bahkan tidak pernah menyebutkan nama Ratu Elizabeth sekalipun. Ternyata Nostradamus ini banyak menulis puisi dan puisinya dipercaya memiliki banyak teka-teki yang kemudian diinterpretasikan oleh pengikutnya. Salah satu yang menulis buku mengenai kematian Ratu Elizabeth itu namanya adalah Mario Reading. Dia tulis di tahun 2005, kemudian dia meninggal di tahun 2017. Tapi yang menarik adalah di dalam buku tersebut ada juga begitu banyak tulisan lain yang tidak tepat dan tidak pernah jadi kenyataan. Lucu ya bagaimana dunia bisa dihebohkan karena satu prediksi yang terlihat tepat. Padahal kalau kita bandingkan dengan kehidupan Yesus, Yesus itu menggenapi kira-kira 300 nubuatan tentang juru selamat. Sebagaimana yang ditulis di dalam Matius 1 ayat 22 tadi, kata supaya genaplah yang difirmankan Tuhan itu ditulis banyak kali. Kalau kita perhatikan ada beberapa hal dari kehidupan Yesus yang menggenapi nubuatan. Boleh saya sebutkan di antaranya. Yang pertama, kelahirannya. Caranya disebutkan dari Alkitab. Bagaimana Yesus dilahirkan dari anak perawan, Maria.
Bagaimana dia dilahirkan di sebuah tempat kota namanya Bethlehem. Bagaimana kemudian ketika dia dilahirkan, Alkitab juga menulis dia diburu dan diasingkan sehingga dia harus pergi ke Mesir dan kembali lagi dari Mesir. Dengan kehidupannya kita melihat ada begitu banyak tulisan di dalam Alkitab tentang Tuhan Yesus. Mulai dari pelayanannya, bagaimana dia dipenuhi oleh Roh Kudus, bagaimana dia berkuasa mengampuni dosa, sampai bahkan kematiannya pun, bagaimana cara dia mati, bagaimana dia diserahkan, berapa jumlah uang perak, 30 keping uang perak yang ditukarkan untuk membeli Tuhan Yesus atau menjual Tuhan Yesus, itu juga dituliskan di dalam Alkitab. Bagaimana dengan kebangkitannya? Ditulis juga di dalam Alkitab. Dikatakan bahwa Yesus mati tapi kemudian akan bangkit di hari yang ketiga. Begitu juga kenaikannya ke sorga. Wow, sungguh luar biasa. Nubuatan demi nubuatan, demi nubuatan, demi nubuatan semua tergenapi. Kalau kita berbicara soal nubuatan, ini kan kita kalau masukkan ke zaman sekarang ini berbicara soal hukum peluang, probabilitas. Hukum probabilitas ini memprediksi atau menganalisa fenomena yang acak terjadi itu kemungkinannya berapa. Coba saya kasih contoh dari hukum probabilitas mungkin yang diajarkan di SD. Kalau kita punya 2 dadu ya, atau mungkin kita punya 1 dadu deh biar gampang. 1 dadu, dadu itu bersisi 6. Kalau kita lemparkan dadunya ya, kemudian dadunya jatuh, kalau kita bilang berapa kemungkinan keluar angka 6, berarti itu 1/6. Karena hanya ada 1 sisi, isinya 6 titik, dibandingkan 6 sisi yang lain, jadi 1/6. Kalau kita bilang apa kemungkinan terjadi 2 kali, ya waktu kita lempar 2 kali, yang pertama dapat 6, yang kedua dapat 6. Itu berapa kemungkinannya? 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36. Hampir 3%, itu sangat kecil sekali. Kalau 3 kali gimana? Berarti dikalikan lagi 1/6 kali 1/6 kali 1/6 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat ada seorang teologian yang mengambil kira-kira 17 nubuatan Yesus. Hanya 17. Tadi saya bilang ada 300. Tapi beliau hanya ambil 17, dia coba temukan peluang dari 17 nubuatan tersebut. Berapa sih peluangnya untuk 17 nubuatan tersebut bisa tergenapi? Dan tergenapi dalam 1 orang yaitu Tuhan Yesus. Saudara tahu berapa peluangnya? Ada yang bisa tebak? Apakah kira-kira 1 dari 1000? 1 dari 1.000.000? 1 dari 10 juta? Atau berapa? Orang ini mencoba menghitung dan dia mendapatkan angka 1 dari 480 miliar kali 1 miliar kali 1 triliun. Saya hitung nolnya itu ada, kan depannya 480 kali 1000 dan 1000-nya ini ada 10 kali. Jadi sangat-sangat kecil kemungkinan bahwa Yesus itu dilahirkan sesuai dengan nubuatan tapi hanya kebetulan. Ini menunjukkan bahwa kelahiran, kehidupan, kematian, bahkan kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang memang ilahi. Dinubuatkan dan digenapi bukan karena kebetulan, tetapi karena memang ada perbuatan Allah di baliknya. Bahkan kalau kita lihat ada tokoh-tokoh sejarawan, misalkan Yosef Flavius, dia menuliskan tentang Yesus. Tacitus juga menuliskan, seorang sejarawan Roma yang menuliskan adanya keberadaan Yesus. Jadi Yesus ini adalah sosok yang tidak terbantahkan karena dia begitu istimewa. Keberadaannya di dunia itu melampaui akal manusia. Dan hari ini kalau kita bertanya, apa mungkin ya Tuhan Yesus hanya kebetulan? Apa mungkin Yesus ini sama dengan yang lain? Jika Anda masih belum bisa melihat keunikan Yesus, hari ini mungkin saudara perlu membuka hati. Bukan hanya pakai logika, tulis-tulisan, hitung peluang. Tapi kita mulai melihat nubuatan demi nubuatan, satu persatu digenapi di dalam Kristus. Karena dia adalah pribadi yang unik. Dan ini membawa kita kepada poin yang kedua. Keunikan pribadi Yesus itu bukan semata-mata kebetulan, tetapi
dia menjadi unik karena Yesus sendiri adalah Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1-3 firman Tuhan katakan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Kemudian ayat ke-14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tidak seorang pun, ayat 18 bilang, yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saya teringat di satu kota di Istanbul, Turki, ada sebuah istana yang bernama Istana Topkapi Palace. Istana ini punya beberapa gerbang, tapi salah satu yang menarik gerbangnya itu ada di samping dari istana dan mengarah ke satu jalan kecil bernama Sokseme Street. Nah, dipercaya gerbang ini adalah gerbang yang suka dipakai untuk sultan mengendap-endap keluar. Dia akan berpakaian seperti orang biasa dan tujuannya adalah dia ingin mengetahui keadaan rakyatnya. Tapi meskipun dia pakai baju biasa, dia tetap dikawal oleh para penjaga yang juga pakai baju rakyat. Kenapa? Sebab pada hakikatnya sultan ini ya tetap sultan, perlu dijaga. Dia tetap orang penting, dia perlu mendapatkan perhatian khusus. Kalau kita lihat di dalam kehidupan Kristus, Yesus lahir, hidup, mati, bangkit. Itu dinubuatkan dengan demikian rupa, bukan karena Yesus adalah seorang manusia yang suci. Ada orang yang menganggap Yesus itu hanya seperti santo, orang kudus, orang yang dilahirkan manusia biasa tapi kemudian dianggap suci karena perbuatannya. Bukan. Yesus juga bukan manusia yang punya kekuatan supranatural. Tetapi Yesus sebagaimana firman Tuhan bilang, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepada anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jangan lupa bahwa Yesus bukan hanya manusia, tetapi Yesus adalah Tuhan. 100% manusia, 100% Tuhan. Sering terjadi perdebatan karena gelar Yesus sebagai anak Allah. Seakan-akan anak ini menunjukkan bahwa dia bukan Allah atau dia berbeda dengan Allah. Seringkali juga gelar anak Allah ini jadi bahan olok-olok. Kok masa sih Allah bisa beranak? Tapi kalau kita menyadari bahwa gelar anak ini bukan berarti dia berbeda. Tetapi ini menunjukkan signifikansi bahwa dia adalah berasal dari Allah. Artinya kalau kita bilang anak Indonesia bukan bapak Indonesia kawin dengan ibu Indonesia. Tapi anak Indonesia itu asalnya dari Indonesia. Anak tangga bukan berarti bapak tangga kawin dengan ibu tangga, punya anak tangga. Bukan, tapi bagian dari tangga. Sering juga dituduhkan ya bahwa Yesus itu tidak pernah mengaku bahwa dirinya adalah Allah. Padahal kalau kita baca dengan seksama jelas Yesus tahu siapa dirinya dan dia tidak pernah menyangkal sekalipun bahwa dirinya adalah Allah. Karena itu gelar anak Allah tidak perlu diperdebatkan dan menganggap sehingga kita menganggap bahwa anak Allah itu adalah Allah yang beranak atau anak Allah artinya tidak setara dengan Allah. Karena Yesus sendiri bilang dia adalah Allah. Di mana? Kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 23-24. Firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kata Yesus. Kamu dari dunia ini dan aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau saudara buka di dalam kitab aslinya, kata
akulah dia dalam bahasa Yunani ini adalah ego eimi. Sebetulnya lebih tepat kalau diterjemahkan sebagai akulah aku, bukan akulah dia. Karena di dalam Keluaran 3 ayat 14, Allah sendiri kepada Musa berkata, ketika Musa tanya, kalau aku pergi ke bangsa Israel, nanti mereka tanya siapa yang mengutus aku? Tuhan bilang, katakanlah kepada mereka bahwa aku adalah aku yang mengutus engkau, katanya kepada Musa. Jadi kita mengetahui bahwa Allah sendiri yang menyatakan bahwa namanya adalah aku. Dan Yesus juga tadi bilang bahwa dialah aku. Karena itu kita lihat Yesus tidak pernah menyangkali kealahannya. Bahkan Yesus dengan jelas bilang bahwa dia adalah Tuhan. Karena itu jelaslah orang-orang Yahudi yang mendengar mereka mencoba untuk melempari Yesus. Di tempat yang kedua di mana Yesus berkata aku adalah Tuhan. Yohanes 20 ayat 27 firman Tuhan berkata, ini Thomas yang meragukan Yesus dan ketika Thomas bertemu dengan Yesus, Yesus bilang, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bagaimana dengan perkataan dan pengakuan Petrus? Bukan hanya Thomas yang mengaku Yesus itu Tuhan, yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Allah. Tadi ayat yang kita baca, Petrus juga mengakui bahwa Yesus adalah Sang Mesias, anak Allah yang hidup. Dan pengakuan seperti ini juga diberikan oleh orang-orang lain. Misalkan Marta, saudara Maria, Yohanes Pembaptis. Bahkan Paulus yang dulunya pun adalah musuh dari Yesus atau orang-orang yang mengikuti Yesus karena dia menganiaya mereka. Paulus tetap mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena dia adalah Allah, kita melihat karakter dan sifat Allah ada di dalam dirinya. Yesus yang kekal tidak pernah diciptakan. Dia selalu bersama-sama dengan Allah sebab ia adalah Allah. Dan dari situlah sebagaimana ayat tadi bilang, ia yang menyatakan Allah. Ia membuat Allah yang tidak kelihatan menjadi Allah yang dikenal. Allah yang maha kasih ditunjukkan oleh Yesus yang mampu mengampuni dosa. Allah yang maha kuasa ditunjukkan oleh Yesus yang dapat mengadakan mujizat. Allah yang maha kudus ditujukan oleh Yesus yang mengecam ahli-ahli Taurat yang munafik. Allah yang maha adil ditunjukkan oleh Yesus yang mau, yang rela menderita, yang harus menderita di atas salib. Karena itu, kembali ke ayat tadi, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Apakah mungkin Anda selama ini bilang dan percaya, ya saya tahu Allah ada. Tapi Allah yang mana Anda nggak yakin. Ketika mendengar ini, Anda boleh mencoba mencari Allah dimanapun. Tapi saya mau bilang, hanya ada satu pribadi yang dapat menyatakan pribadi Allah sendiri. Yaitu Yesus Kristus yang diberitakan oleh Alkitab. Karena dia adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Dan ketika kita percaya kepadanya, Yesus sebagai Allah ini membuat karyanya dapat dinyatakan dalam hidup kita. Dan ini membawa kita kepada keunikan yang terakhir dalam pembahasan pada hari ini. Yaitu keunikan karya Yesus. Sebab dialah jalan yang tunggal. Firman Tuhan berkata Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Berbeda dengan yang lain yang mengharuskan orang untuk melakukan berbagai hal untuk dapat menerima sesuatu dari Allah. Allah melalui Yesus Kristus memberikan pemberian yang luar biasa terlebih dahulu. Kalau kita baca ayat yang tadi, Yohanes 3 ayat 16, dikatakan karena begitu besar kasih Allah sehingga ia telah mengaruniakan. Tidak ditulis di sana, karena begitu luar biasa besar sedekah kita sehingga ia mengaruniakan.
Tidak ditulis karena begitu sucinya hidup kita sehingga Ia telah mengaruniakan. Tidak dikatakan karena begitu pintarnya diri kita sehingga Ia telah mengaruniakan. Tidak, tetapi karena Allah mengasihi kita, maka Dia memberikan kepada kita. Dan apa respon kita? Respon kita harus percaya. Seringkali ini terdengar sangat mudah, sehingga orang-orang bilang, masa sih semudah itu? Kita coba cari yang lebih masuk akal. Sehingga ada orang-orang yang mencoba untuk mencari jalan lain. Padahal kalau kita lihat, sesuatu yang telah dilakukan Yesus itu merupakan pemberian kepada kita. Yesus di ayat yang ke-6 Yohanes 14 bilang, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dia adalah satu-satunya jalan. Dan lewat Kristus kita bisa bertemu dengan Bapa. Sebetulnya kalau kita bilang keselamatan itu tidak mudah dan tidak murah. Keselamatan itu sulit dan mahal. Tetapi semuanya telah dikerjakan oleh Yesus. Sehingga dalam hidup kita tidak diminta untuk melakukan. Tapi di atas kayu salib Yesus sudah berkata, "It is finished. It is already done." Sudah dilakukan semuanya. Karena itu hari ini mari kita mengambil keputusan. Kalau kita bilang gak masuk akal sehingga kita gak mau percaya, mari ganti pikiran itu dengan bilang ini gak masuk akal. Karena itu ini pasti ajaib, ini pasti dari Tuhan. Roma 3 ayat 23-25 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penembusan dalam Kristus Yesus. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Apa yang terjadi jika kita dapat dan bukan hanya mengerti, tetapi mempercayai dan mengakui Yesus yang unik ini sebagai Mesias yang diurapi, sebagai anak Allah yaitu Tuhan dan sebagai juru selamat. Kita kembali kepada ayat yang pertama kita baca. Ini yang terjadi kepada Simon Petrus. Ketika dia bilang, "Ya Tuhan, Engkau adalah Mesias, Engkau adalah anak Allah yang hidup." Lalu Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Sadarilah bahwa ketika kita menerima keunikan Kristus dan percaya kepadanya, yang terjadi pertama, hidup kita akan berubah. Simon yang artinya ilalang, mungkin dia orang yang sudah gampang kebawa sana sini, mudah berubah, mudah diterpa. Diubah Tuhan Yesus menjadi Petrus, sang batu karang yang teguh. Petrus menjadi batu karang yang kokoh untuk teman-temannya. Dia menjadi murid Tuhan Yesus yang membela imannya, menguatkan saudara-saudaranya sampai berakhirnya dia ketika dia menjadi martir buat Tuhan. Kemudian yang kedua, Petrus hidupnya juga menjadi terarah. Dia menemukan panggilannya, bukan menjadi penjala ikan, tetapi dia bisa menjadi penjala manusia. Ketika Tuhan Yesus mendirikan jemaatnya, Petrus menjadi salah satu, sama seperti murid-murid yang lain, landasan yang menjadi gereja mula-mula, yang menjadi pengikat, kesaksiannya menjadi fondasi dari gereja Tuhan, di mana gereja bisa bertumbuh. Hari ini, maukah kita mengalami pengalaman seperti Simon yang diubahkan menjadi Petrus ketika dia mengenal Kristus? Apakah saudara juga rindu hidup Anda bisa berubah dan Anda menjadi lebih terarah kepada panggilan Tuhan? Apa yang perlu kita sadari? Mari lihat keistimewaan pribadi Yesus. Sang nubuatan yang digenapi, Sang Allah yang menjadi manusia,
jalan yang tunggal kepada Bapa. Dan terlebih dari itu, saya undang, mari terima dan percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Dia sudah datang ke kehidupan kita, Dia mati buat kita. Maukah kita memberikan hidup kita dan percaya kepadanya? Kiranya firman ini memberkati setiap dari kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman-Mu di tengah segala badai pengajaran yang mungkin tidak sesuai dengan firman, di tengah begitu banyak pendapat orang mengenai siapa Yesus. Hari ini kami mau belajar mengenai Tuhan Yesus yang dinyatakan di dalam Alkitab. Dia adalah nubuatan yang tergenapi. Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Dan Yesus adalah sang jalan, satu-satunya jalan kepada Bapa. Ajarkan kami untuk bisa melihat dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana Simon yang diubahkan menjadi Petrus, juga memiliki tujuan hidup yang lebih terarah di dalam panggilan-Mu. Kami juga mau Tuhan, untuk bisa mengalami hal itu. Hari ini kalau ada orang-orang yang mendengar firman, yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya undang untuk mengangkat tanganmu atau menaruh tanganmu di dada dan berkata, Tuhan Yesus, Engkaulah Juru Selamat saya. Hari ini masuk dalam hati saya, sehingga saya bisa diubahkan dan mengalami kehidupan di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya firman ini benar-benar tertanam dan dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga ketika kami lebih mengenal Engkau, kami bisa lebih memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.